Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan. Wala tattakhidhu, dan jangan kalian menjadikan aymanakum, sumpah kalian, dakhalan, sebagai tipu daya bainakum, di antara kalian. Fatazilla qadamun, maka tergelincir kaki kalian, ba'da subutiha, sesudah tegaknya, kokohnya, ya, kaki itu, watadzuqus su'a, watadzuqu as-su'a, dan kalian akan rasakan as-su'a, keburukan siksa dunia, bima sodattum, disebabkan kalian telah menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Walakum adzabun azim, dan bagi kalian azab yang besar, azim, di akhirat. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, ya, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapatkan azab yang besar. Janganlah kalian menempuh jalan pengkhianatan, ya, dengan menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu dan memperdayai orang lain, sebab perbuatan itu akan menggelincirkan kalian dari jalan yang lurus, yang berarti bahwa kalian telah menyeleweng dari ketentuan Allah dalam hal menepati janji. Diri kalian akan menjadi contoh yang buruk dalam berjanji. Ya, kalian akan menampilkan sosok Islam yang tercemar sehingga mereka berpaling daripadanya. Hilangnya kepercayaan mereka pada kalian akibat tindakan kalian yang merintangi mereka dari jalan kebenaran, itu merupakan pertanda turunnya keburukan dan datangnya siksa yang sangat memilukan kepada kalian. Ini diulangi lagi larangan ini untuk menguatkan, ya, dari jalan Islam, di mana jika kamu mau, kamu akan memenuhi, dan jika kamu mau, kamu akan melanggar sesuai hawa nafsumu, sehingga kakimu tergelincir dari jalan yang lurus. Ya. Wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila, wala tashtaru, dan jangan kalian menjual belikan bi ahdillah, perjanjian, ya, dengan Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit ataupun murah, ya, harta benda dunia. Innama indallah, sesungguhnya pahala akhirat di sisi Allah, huwa khairun, itu lebih baik, ia lebih baik, khairun lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ma indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kalian yang kalian miliki, yanfadu, akan lenyap, akan rusak. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah akan kekal dan abadi. Walanajziyanna alladzina sabaru, walanajziyanna, dan sungguh kami akan memberikan balasan alladzina sabaru, orang-orang yang bersabar, ya, dalam memenuhi janji, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, maka ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man amila sholihan, siapa yang mengerjakan kebajikan, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan beri dia kehidupan, hayatan thayyibatan, dengan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka, ajrohum, pahala mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan.
Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki ya dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama, dan bahwa amal kebajikan itu harus disertai dengan iman. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, wa huwa mu'minun. Ya, kata kuncinya adalah wa huwa mu'minun. Dia beriman. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada dari apa yang telah mereka kerjakan. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'id billah. Berlindunglah kamu kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya setan itu dia tidak ada baginya sultan, kekuasaan untuk menyesatkan. Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi setan itu tidak akan berpengaruh, enggak ngefek ya kepada orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan setan itu alal ladzina yatawallawnahu, hanya atas orang-orang yang mereka jadikan setan pemimpin, yang mereka menjadikan setan itu pemimpin. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Allah mempersekutukan. Ya. Pengaruhnya setan hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya, jadi pengaruhnya itu di situ. Dia nggak ngefek kepada orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Karena pengaruhnya setan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya. Wa idza badalna ayatan makana ayah, wa idza badalna, dan apabila kami ganti suatu ayat makana ayatin, di tempat ayat lain, wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bima yunazzilu, terhadap dengan apa ayat yang dia turunkan. Qalu, mereka orang kafir Mekah berkata, innama, sesungguhnya, anta muftar, kamu Muhammad mengada-ada. Bal aksaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bal aksaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudus, katakan, nazzalahu ruhul qudus, menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus, min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan benar, liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati alladzina amanu, orang yang beriman, wa huda, dan sebagai petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Walaqad na'lamu annahum yaqulun, dan sesungguhnya kami mengetahui annahum, bahwa mereka orang-orang kafir Mekah, yaqulun, mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya yu'allimuhu, mengajarkan Al-Quran adalah bashar, manusia,
pembuat pedang yang mengajar Taurat dan Injil. Lisanul ladzi, Allah menjawab bahasa, lisan. Alladzi yulhiduna, orang-orang yang mereka tuduhkan ilaihi, kepadanya, yaitu orang yang mengajar Al-Quran kepada Muhammad. A'jamiyun, bahasa asing, Ibrani, bahasa Ibrani. Wahada, dan sedang Al-Quran ini lisanun Arabiyun, berbahasa Arab mubin yang jelas. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan, bahwa Muhammad itu belajar kepadanya bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik, karena orang yang dituduh mengajari Muhammad itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Di sini Abdullah bin Muslim Al-Hadrami berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan sejumlah orang musyrik ketika mengetahui bahwa Rasulullah sering melewati rumahku. Itu kata Abdullah bin Muslim Al-Hadrami. Dan mendengarkan bacaan Alkitab. Kedua hamba sahayaku. Jadi mendengarkan bacaan Alkitab kedua hamba sahayaku, yaitu Yasar dan Jabar, yang berasal dari luar daerah Arab. Beberapa orang musyrik itu berkata, Muhammad belajar kepada kedua hamba sahaya. Beberapa orang musyrik itu berkata bahwa Muhammad belajar kepada kedua hamba sahaya tadi, Yasar dan Jabar. Maka sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad itu belajar kepadanya, itu bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi ulangi lagi bahwa ayat ini diturunkan karena Abdullah bin Muslim Al-Hadrami itu dia menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad sering melewati rumahnya dia, mendengarkan bacaan Alkitab dari hamba sahayanya Abdullah bin Muslim Al-Hadrami tadi yang bernama Yasar dan Jabar, yang berasal dari daerah luar Arab, bukan Arab. Akhirnya orang musyrik itu beberapa mengatakan bahwa Muhammad itu belajar dengan kedua hamba sahaya, dan hamba sahaya itu kan bukan orang Arab. Terjadi kesalahpahaman. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak menunjuki mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Innama yaftaril kadziba, sungguh mengada-adakan kedustaan alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itulah pembohong. Man kafara billah min ba'di imanihi, dan barang siapa kafir kepada Allah dari sesudah imannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kufur, dipaksa kafir. Wa qalbu mutmainnun, sementara hatinya tetap yakin bil iman, dengan iman. Walakin, akan tetapi man syaraha bil kufri, man syaraha, barang siapa yang melapangkan dengan kekafiran, sadran, dada hatinya, fa'alaihim ghadabun, maka atas mereka adalah kemurkaan, minallah, dari Allah, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang besar. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa.
Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya, maka kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah, ia dipaksa mencaci maki Rasulullah dan memuji sesembahan mereka. Ya, setelah lolos, ia menghadap Rasulullah dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati saat melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanan. Maka turunlah ayat ini, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam iman, itu tidak berdosa. Ya, tetapi orang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dzalika bi annahum istahabbu, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Demikian itu kafir, ya, dzalika demikian itu bi annahum karena mereka istahabbul hayatad dunya sangat mencintai kehidupan dunia alal akhirah atas kehidupan akhirat. Wa annallaha dan bahwasanya Allah la yahdil qaumal kafirin tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ulaikal ladzina taba Allah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah mengunci ala qulubihim atas hati mereka, wasamihim dan pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka, wa ulaika humul ghafilun dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Ya, mereka itulah orang-orang yang lalai. Di sini Umar bin Hakam mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir, Abu Fukaihah, Bilal bin Rabah, Suhaib, Amir bin Fuhairah, dan beberapa orang muslim lain yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrikin Mekah. Akibat siksaan itu mereka sampai tidak sadarkan diri. Ya. Mereka tidak sadarkan diri. Ya. Ini la jarama annahum fil akhirah dan tidak diragukan lagi annahum bahwa mereka fil akhirah di akhirat humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, pastilah mereka termasuk yang rugi di akhirat nanti. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Ya, kemudian sesungguhnya Tuhan kamu lilladzina hajaru bagi orang yang berhijrah mim ba'di ma futinu sesudah mereka diuji. Tsumma jahadu kemudian mereka berjihad wasabaru mereka bersabar. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu min ba'diha dari setelah itu la ghafurur rahim sungguh maha pengampun dan maha penyayang. Ya, jadi ini tadi yang sudah disampaikan asbabun nuzulnya bahwa Umar bin Hakam mengatakan bahwa ayat ini ya diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir, Abu Fukaihah, Bilal bin Rabah, Suhaib, Amir bin Fuhairah, beberapa orang muslim lain ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrikin Mekah. Akibat siksaan itu mereka sampai tidak sadarkan diri. Ya. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah. Ya. Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah. Setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad, bersabar, sungguh Tuhanmu telah setelah itu benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Ya, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Selawase urip.